Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Mengenai tugas kelompok HTNI, kita akan memulai diskusi kelompok yang materinya mengenai pendekatan normatif. Sebelum memulai diskusi, mari kita mengenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya Hoirul Adityawan Fadlur Rahman, asal kampus Indralaya, kelas A. Saya Malik Fajar Ramsyah, asal kampus dari Indralaya, kelas A. Saya Muhammad Duta Masagung Putra dari kelas B Indralaya. Saya Muhammad Renaldi dari kelas A kampus Indralaya. Saya Farhan Syatri dari kelas A Indralaya. Saya Raden Tegar Wijaya dari kelas B kampus Indralaya. Baik. Dalam penelitian hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan untuk memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Penelitian hukum normatif dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan perundang-undangan atau statu approach. Yang kedua, pendekatan konsep atau conceptual approach. Yang ketiga, pendekatan analitis, analytical approach. Yang keempat, pendekatan perbandingan atau comparative approach. Yang kelima, pendekatan historis atau historical approach. Yang keenam, pendekatan filsafat atau philosophical approach. Dan yang ketujuh, pendekatan kasus atau case approach. Dari macam-macam pendekatan di atas dapat digunakan secara bersama-sama, artinya digabung antara pendekatan yang satu dengan pendekatan yang lainnya. Apakah ada yang ingin menambahkan tentang penjelasan pendekatan tersebut? Saya ingin menambahkan, ilmu hukum normatif juga disebut sebagai ilmu hukum praktikal atau ilmu dogmatif. Ilmu hukum praktikal atau ilmu hukum dogmatif adalah pengembangan hukum teoretikal yang terwujud dalam kegiatan intelektual berupa memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memungkinkan penerapan dan pelaksanaan hukum di dalam praktek bersifat nasional. Fokus perhatiannya adalah pada hukum yang berlaku sebagai das solen yang bertempu dan berakar pada dunia kenyataan atau kemasyarakatan das sein, dan diarahkan balik untuk menata dunia kenyataan kemasyarakatan itu atau das sein. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan tentang penjelasan hukum normatif lagi? Ya, saya akan menambahkan. Dalam Silakan. tolak ukur Sarjana Sukanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum, normatif adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, di mana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif. Dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif. Jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, di mana hanya melihat dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat preskriptif, di mana tema-tema penelitiannya mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf, sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum. Terima kasih.
Baik, apakah ada yang ingin menambahkan lagi kawan-kawan tentang pendekatan normatif? Silahkan. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum, penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Menurut Joni Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Penelitian hukum adalah penelitian normatif, namun bukan hanya meneliti hukum positif. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yang aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin, ataupun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum. Apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya, norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku. Demikian pula pendapat. Baik, terima kasih Saudara Farhansyah. Silakan selanjutnya siapa yang ingin menambahkan dan menjelaskan tentang pendekatan normatif. Silakan. Implementasi teori normatif. Implementasi teori ini semisal dengan adanya kebijakan eutanasia di negara tertentu atau hukuman mati bagi seseorang narapidana. Dengan kasus tersebut bisa dihubungkan dengan norma-norma yang ada di dalam agama. Pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Pada umumnya, pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5, yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu statute approach, pendekatan konseptual approach, dan pendekatan historical approach, pendekatan kasus case approach, dan pendekatan perbandingan comparative approach. Pendekatan perundang-undangan statute approach merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyebabkan praktek penyimpang baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan konseptual approach merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum. Dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya. Atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang tergantung dalam penormaan sebuah peraturan kaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan historis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Undangan pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan peraturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus
adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang meneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecah isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perbandingan merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam negara. Untuk itu, dalam penelitian ini dikenal dengan dua pendekatan perbandingan comparative approach, yakni pendekatan perbandingan makro comparative approach, serta pendekatan perbandingan micro-comparative approach. Pendekatan perbandingan makro digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi di berbagai negara. Sedangkan pendekatan perbandingan mikro hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu. Terima kasih. Ya baik, selanjutnya silahkan yang ingin menambahkan tentang pendekatan normatif. Oke, baik. Saya akan menjelaskan beberapa tambahan pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini dapat dikatakan juga sebagai pendekatan legal formal atau Rosihon Anwar. Sebagaimana jamak diketahui bahwa pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal, haram, boleh atau tidak ada jenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Baik, semua telah menyampaikan pendapatnya tentang pendekatan normatif. Apakah kawan-kawan ada yang ingin berdiskusi atau tanya jawab tentang pendekatan normatif ini, tentang materi kita pada perkuliahannya? Ya, saya ingin bertanya. Bisakah kalian semua kemukakan karakteristik penelitian hukum normatif? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Duta. Silakan yang ingin menjawab. Atau sebelum menjawab, apakah ada yang ingin menanyakan lagi? Ya, saya ingin bertanya. Apa dasolen dan dasen itu berbeda? Bila berbeda, apa perbedaannya? Terima kasih. Terima kasih Raden Tegar Wijaya atas pertanyaannya. Silakan jika ingin menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari saudara Duta tadi, saya ingin mengemukakan karakteristik penelitian hukum normatif, benar? Ya, benar. Oke. Beberapa karakteristik penelitian hukum normatif. Yang pertama yaitu metode penelitian hukum normatif, karakteristiknya yaitu penelitian hukum doktrin atau penelitian perpustakaan. Yang kedua, ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dan yang ketiga, membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Begitu Saudara Duta yang saya dapat jelaskan.
Ya, terima kasih, Saudara Fajar. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan atau bagaimana? Silahkan selanjutnya. Baik, saya ingin bertanya, penelitian normatif apa yang berlaku di Indonesia? Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Saudara Farhansyah. Silakan yang ingin menjawab, dipersilakan waktu dan tempatnya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Raden Tegar Wijaya. Pertanyaannya itu, apakah dasolen dan dasen itu mempunyai persamaan? Betul bukan? Betul tidak? Ya, betul. Ya, jawabannya adalah dasolen dan dasen itu tidak sama. Dasolen itu adalah peraturan hukum yang bersifat umum, sedangkan dasen adalah sesuatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Duta atas jawabannya. Gimana Tegar? Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Silakan yang ingin menjawab pertanyaan selanjutnya yang dari Farhansyah Trinanto. Apakah ada yang ingin menjawab? Maaf, Saudara Fajar, tolong nyalakan kameranya ya. Ya, Saudara Fajar, tolong nyalakan. Bagaimana, Itu kawan-kawan? Saudara Fajar lagi ke WC. Pertanyaannya ulangi coba. Silakan Farhansyah untuk mengulangi pertanyaan Anda. Baik, saya akan mengulangi pertanyaan saya. Metode penelitian normatif apa yang berlaku di Indonesia? Sudah jelas pertanyaannya, Saudara Renaldi? Sudah, bentar ya. Oke, baik. Saudara Aan, tolong kameranya dihidupkan. Dilihat dari segi jenisnya, yang sangat doktrial dan normatif. Penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum common law, di mana penelitian hukum di dalam sistem hukum common law lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret, perkara hukum tertentu, dan dilakukan oleh para praktisi hukum atau legal practitioners, baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan, bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan. Dengan pertanyaan berikut sudah dipecahkan. Oke, terima kasih untuk Saudara Renaldi telah menjawab pertanyaan dari Saudara Farhansyah Trinanto. Baik, kita akhiri diskusi kita kali ini tentang pendekatan normatif. Dan sebelum diakhiri, saya ingin menyampaikan kesimpulan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang lebih memfokuskan pada objek penelitian norma atau aturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan pendekatan yang baik untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan objektif.
Pendekatan yang relevan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. Dalam melakukan penelitian, perlu adanya gabungan antara pendekatan yang satu dengan pendekatan lainnya, 2 atau 3 pendekatan sekaligus. Tujuannya untuk memperoleh penelitian yang benar dan diakui secara universal. Terima kasih untuk kawan-kawan. Baik, kita akhiri saja diskusi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lainnya. Mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih. Baik, kita akhiri. Oke. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.